Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu 3 sejarah besar ini yang merangkum seluruh kehidupan Rasul apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal itu? Pertama, ma'ruf kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 peristiwa yang semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Lahir, hijrah, dan wafat. Awal, tengah, dan akhir. Ma'asyiral muslimin, mengutip tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepakat artinya para ulama sejarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin, kemudian di tahun gajah. Ini yang disepakati. Jadi harinya disepakati, tahunnya disepakati. Yang diperselisihkan para ulama adalah tanggal dan bulannya. Karena ada yang mengatakan Rasul itu lahir di tanggal 2, ada yang mengatakan lahir di tanggal 8, ada yang mengatakan lahir di tanggal 12, ada yang mengatakan lahir di tanggal 18, ada juga yang mengatakan lahir di tanggal 21. Di bulan apa? Mayoritas para ulama sejarah lahir di bulan Rabiul Awal. Tetapi ada juga yang berpendapat seperti Imam Ibnu Hazm mengatakan lahir di bulan Ramadan. Tapi pendapat Imam Ibnu Hazm dibantah banyak ulama, sehingga pendapat yang masyhur Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal, dan yang masyhur tanggalnya adalah tanggal 12. Berarti hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Itu yang disepakati secara pendapat yang masyhur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan, karena karunia dan rahmatnya itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Dan tidak ada karunia dan rahmat yang besar melebihi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi. Banyak sejarah saat kelahiran Rasul, walaupun sebagiannya sahih, sebagiannya dhaif. Seperti yang masyhur, yang tidak sahih tapi masyhur. Seperti saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, padam api Majusi yang sudah bertahun-tahun mereka jaga. Saat kelahiran padam tuh api ini. Tapi riwayat ini tidak sahih, tapi masyhur gitu ya. Kemudian juga hancurnya atau robohnya 14 tiang istana Persia saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga masyhur, tapi tidak sahih. Ya. Adapun yang sahih, saya sebutkan 3 peristiwa karena memang Al-Qur'an yang mencatat. Dalam surah Ras terjadi perang gajah itu, peristiwanya terjadi 50 hari sebelum kelahiran. Jadi perang gajah itu dihancurkannya Abrahatul Asram, maka setelahnya 50 hari atau 1 bulan setengah lah kurang lebih, lahirlah Nabi. Kemudian peristiwa yang kelahiran Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, saat Nabi SAW dilahirkan, Aminah melihat ada cahaya yang terpancar dari rahimnya memancar ke arah Persia dan Romawi. Ini jelas riwayatnya gitu ya. Dan disebut irhasat, keanehan-keanehan saat kelahiran Nabi SAW. Termasuk juga Allah memfungsikan bintang untuk melempari syaitan, sehingga dibuat meteor-meteor yang melempar setan, sehingga setan tidak bisa lagi mencuri dengar berita yang ada di langit. Nah, itu semua keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan karena akan lahir seorang nabi yang kelak akan menjadi penutup para nabi, bahkan pemimpinnya para nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan setelah terjadi perang gajah, Allah Subhanahu wa taala membuat keamanan secara mutlak di negeri Mekah. Tidak ada negeri yang lebih aman di zaman itu kecuali negeri Mekah. Bahkan kalau orang Mekah itu melakukan safar baik ke Syam ataupun ke Yaman, tidak ada satupun manusia berani mengganggunya. Itulah yang disebutkan dalam surah Quraisy.
Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita. Syita kemana? Ke Yaman. Saif itu artinya liya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb pemilik al-bait, Baitullah. Kenapa? Karena dia sudah memberikan keamanan. Wa amanahum min khauf. Keamanan dari rasa takut. Jadi orang-orang Mekah kemana itu nggak diganggu. Kenapa nggak diganggu? Karena akan lahir seorang nabi. Maka betul saat orang-orang Yahudi Madinah melihat bintang Ahmad, kemudian para padri Yahudi itu berkumpul dan memastikan malam itu harus ada orang lahir dari kalangan Yahudi, tetapi tidak ada satupun keluarga Yahudi yang lahir di Madinah. Keesokan harinya mereka mendengar dari arah Mekah ada yang lahir di Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga padri-padri mengatakan, qad dhahabat nubuwatu Bani Israel. Sungguh telah hilang kenabian Bani Israel dan berpindah kepada Bani Ismail. Maksudnya orang Arab. Dari sejak itulah Yahudi hasad, sehingga memerangi Rasul dan para sahabat karena tidak terima. Kenapa enggak dari kami yang ratusan tahun menunggu di Madinah kelahirannya, rupanya diambil pula oleh orang-orang Arab. Sampai hari ini Yahudi hasadnya luar biasa kepada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, tadi saya sebutkan harinya hari Senin, di waktu duha hari Senin. Kemudian tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah Rasulullah SAW lahir. Maka saat Nabi SAW lahir, wanita yang pertama menyusui tentu ibundanya Aminah. Tapi karena susunya kurang baik, akhirnya kemudian disusukan kepada Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Kemudian karena kebiasaan orang-orang Mekah ini tidak mau meletakkan bayi-bayi mereka di kota. Ingat, tidak ada satupun nabi orang desa ya. Semua nabi itu orang kota. Bukan merendahkan desa, tidak. Tapi tidak ada semua nabi yang lahir di desa. Semua nabi itu lahir di kota, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kebiasaan orang kota itu biasanya menitipkan bayi-bayi mereka di desa dengan beberapa alasan. Satu, untuk kesehatan, karena di kota itu banyak wabah di zaman itu. Kemudian yang kedua, untuk supaya bahasa Arabnya itu murni, tidak tercampur aduk, karena di kota sudah terkontaminasi bahasa lain. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk kemandirian, supaya tidak manja, itu ya. Karena kalau dirawat di desa itu akhirnya disuruh gembala kambing. Kemudian juga untuk kekuatan badan dan fisik dia. Itulah alasan kenapa di zaman itu meletakkan bayi-bayi di desa dengan membayar orang-orang desa dan menyusui mereka. Lah saat Nabi SAW lahir, datanglah wanita-wanita dari kabilah Bani Sa'diyah. Sekitar 40 kurang lebih wanita dari Bani Sa'diyah. Tentu wanita yang punya anak. Kalau nggak punya anak kan nggak keluar air susunya. Jadi mereka dan keluarga mereka datang untuk mereka susukan dengan imbalan. Maka semua wanita ini mendapatkan bayi orang-orang kaya, kecuali bayi Nabi SAW. Tidak ada satupun wanita yang mengambilnya. Alasannya apa? Satu, dia anak yatim. Yang kedua, ibunya miskin. Kalau saya ambil disusui, dapat apa saya kan itu? Tujuan saya menyusui itu untuk dapat imbalan. Ini orang yang miskin, yatim lagi. Karena saat Rasul lahir itu ayahnya sudah meninggal dan umur Rasul berada di perut Aminah itu 6 bulan. Jadi masih 6 bulan di perut ibundanya. Kemudian ayahandanya meninggal kena wabah. Wabah yang ada di Madinah, karena Madinah dikenal Yathrib kala itu penuh dengan wabah. Lah ayahnya Rasul itu meninggal karena wabah, Abdullah, dan dikebumikan di Madinah. Tetapi kemudian Allah takdirkan ada satu wanita namanya Halimah Sa'diyah. Itulah wanita ketiga yang menyusui Nabi. Dialah yang kemudian mengambil Nabi SAW karena sudah tidak ada bayi lagi yang mau diambil kecuali itu. Memberikan berkah kepada kita. Dan subhanallah betul, Nabi SAW ketika diambil oleh Halimah, kehidupan Halimah penuh dengan berkah. Banyak berkah yang melimpah. Makanya ketika dia sudah menyusui 2 tahun, kan harus dikembalikan. Karena 2 tahun itu kan memang masalah. Dan itu perintah Al-Quran. 2 tahun. Lepas 2 tahun disapi. Jadi ketika 2 tahun dikembalikan. Sebenarnya dengan berat hati Halimah mengembalikan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan berkah bayi itu dalam kehidupan keluarganya. Tetapi kemudian ketika diserahkan di usia 2 tahun kepada ibundanya Aminah, kemudian Halimah mengajukan bagaimana kalau seandainya Muhammad ini putramu bersama kami lagi. Nampaknya dia kurang besar. Dirayu Aminah itu akhirnya membolehkan. Kemudian ditambah lagi 2 tahun dengan 4 tahun jadi 6 tahun.
Lah di usia 5 tahun lebih disitulah terjadi peristiwa pembelahan dada yang membuat Halimah itu ketakutan karena dikhawatirkan mungkin yang datang itu setan, jin atau apa, namanya orang desa, ketakutan karena ada bekas belahannya, dan itu diceritakan oleh anak-anak sebayanya yang melihat peristiwa itu. Makanya kemudian dari situlah Halimah sudah tidak berani lagi untuk merawat Rasul karena takut terjadi apa-apa. Ini anak orang yang dirawat masalahnya. Akhirnya kemudian dibalikan di usia 6 tahun. Nah, di usia 6 tahun inilah maka ibundanya ingin mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui kuburan ayahnya di Madinah. Akhirnya berziarahlah ibundanya Aminah dengan Ummu Aiman budaknya dan juga Rasul SAW kecil di usia 6 tahun, berangkat dia ke Madinah. Setelah kemudian berziarah beberapa hari, akhirnya mereka pun hendak bertolak pulang ke Mekah. Tapi qadar Allah, di pertengahan Madinah dan Mekah itu ada satu daerah namanya Abwa. Disitulah kemudian Aminah sakit dan tidak tertolong, akhirnya meninggal di Abwa. Maka kemudian Ummu Aiman pun membawa Nabi SAW kemudian menitipkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga sangat sayang dengan Nabi SAW karena kita tahu bahwa yang memberi nama Muhammad juga Abdul Muthalib. Jadi ketika Rasul lahir, sebelumnya Abdul Muthalib kan bermimpi. Lah dalam mimpinya itulah dia diilhami untuk memberi nama Muhammad. Makanya ketika betul-betul lahir saja langsung Abdul Muthalib memberi nama Muhammad, dan ketika itu tidak ada orang namanya Muhammad. Belum ada orang namanya Muhammad kecuali Rasulullah SAW. Wah, sekarang ya banyak nama Muhammad. Semua namanya Muhammad. Ya, baik di timur, di barat, di utara, di selatan, nama Muhammad itu familiar. Bahkan ada yang mengatakan nama terbanyak di dunia itu cuma 2. Kalau enggak Ahmad, Muhammad. Itu nama terbanyak satu dunia. Jadi, dan itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kan, wa rafa'na laka dzikra. Kami akan angkat penyebutanmu. Dan Allah mengatakan inna sya'ni'aka huwal abtar. Yang membenci wahai Muhammad, mereka lah yang terputus penyebutannya. Engkau akan disebut-sebut terus. Makanya nama Muhammad itu akan terus mengiang-iang di mana-mana. Orang azan disebut nama Muhammad, orang qomat disebut nama Muhammad, tasyahud dalam salat disebut nama Muhammad, orang bersalawat disebut nama Muhammad. Semua nama Muhammad itu. Jadi memang Abdul Muthalib diilhamkan untuk memberi nama Muhammad, dan ketika itulah maka Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah kemudian mengatakan, ini cucuku namanya Muhammad. Maka manusia ketika itu yang menyebutnya Ahmad atau Muhammad. Tentu ada artinya kathratul hamdi, banyaknya pujian, itu disebut Muhammad. Jadi Abdul Muthalib itu sudah tahu bahwa bayi ini bukan bayi biasa, dia akan menjadi manusia besar. Makanya dia beri nama Muhammad tafaulan. Makanya kita ini disunahkan kalau ngasih nama anak-anak itu jangan sembarang. Jangan kasih nama itu Mulyono atau apa itu. Siapa itu? Pokoknya nggak ada namanya gitu ya. Jadi yang bagus kata Nabi SAW apa? Beri namalah dengan nama-nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Ghafur. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan ya Aisyah, Zainab, Hafsah. Kalau wanita itu tidak disunahkan disandarkan. Kalau laki-laki boleh disandarkan. Kalau perempuan itu kalau bisa satu kata saja. Aisyah, Hafsah, Hindun, Zainab, kan cuma tek gitu saja ya. Sekarang nama orang panjang-panjang. Saya pernah mendengar nama orang itu ihdinas siratal mustaqim. Di KTP-nya itu ihdinas siratal mustaqim. Sebutannya Takib. Tapi namanya ihdinas siratal mustaqim. Asal bahasa Arab aja itu. Iya. Ada Tony, Tony Roji. Intinya bahwa kasih nama yang bagus. Makanya Abdul Muthalib itu ngasih nama yang baik, Muhammad. Makanya sejak itulah orang-orang Quraisy menyebutnya Muhammad. Ya. Tapi sayang kemudian Abdul Muthalib tidak lama karena sudah sepuh. Kemudian hanya 2 tahun merawat Nabi SAW kemudian meninggal. Satu anaknya namanya Abu Thalib. Sebenarnya anak Abdul Muthalib itu banyak, ada 10. Dan banyak yang kaya juga gitu. Lah yang paling miskin di semua paman yang paling miskin itu sudah miskin, banyak anak lagi Abu Thalib itu. Tapi kenapa Abdul Muthalib malah sebelum wafatnya mewasiatkan kepada Abu Thalib untuk merawat Rasul? Tentu ada alasan Abdul Muthalib. Alasannya karena antara ayahanda Rasul Abdullah dengan Abu Thalib itu satu
satu bapak satu ibu, saudara kandung. Sementara paman-paman Rasul itu hanya satu bapak lain ibu. Itu masalahnya, dan secara emosional juga kan tentu lebih dekat yang saudara kandung dibandingkan saudara seibu. Maka itulah alasan Abdul Muthalib kemudian menyerahkan Rasul kepada Abu Thalib. Apalagi memang Abu Thalib sendiri pemimpin Arab, dikenal, disegani dibandingkan paman-paman Rasul yang lainnya. Makanya kemudian Rasul dititipkan kepada Abu Thalib. Dan subhanallah, wasiat ayahandanya Abdul Muthalib itu betul-betul dilaksanakan. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi SAW melebihi anak-anaknya sendiri, sampai dia tidak mau jauh daripada Nabi. Sampai ketika Rasul di usia 12 tahun saja, Abu Thalib hendak mengadakan kafilah dagang itu, dia berat untuk meninggalkan Nabi. Akhirnya terpaksa dibawa. Ya, sekalian diajarkan untuk berniaga, karena memang perniagaan bagi bangsa Quraisy itu memang sudah kebiasaan waris mewarisi, bahkan sudah mengakar dan mengurat gitu ya, sampai ke anak-anak kecil. Jadi hampir semua anak kecil di zaman itu pengen menjadi pengusaha, pengen menjadi pedagang gitu, karena semua bapak buyutnya seperti itu. Jadi ketika kemudian Nabi SAW berangkat ke Syam, qadarullah kemudian di tengah jalan dihadang oleh seorang pendeta namanya Buhairah. Pendeta ini dikenal dalam sejarah itu orangnya ekstrim. Dari semua pendeta yang lain dia agak keras tuh. Alirannya keras sendiri Buhairah ini. Sehingga diusir dari gereja. Karena dia mempelajari dunia perdukunan. Buhairah ini bukan hanya sekedar pendeta, tapi juga dia ada ilmu-ilmu dukunan. Sehingga dia punya ramalan tentang Nabi SAW, kemunculan Nabi. Makanya dia diusir dari gerejanya. Kemudian dia membuat kemah di tepi jalan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah dagangnya orang Arab. Makanya ketika ramalannya sudah mendekati bahwa ini harusnya dalam hari-hari ini harus terjadi ramalan ini, melihat ada kafilah dagangnya Abu Thalib, biasanya dia cuek saja kalau ada kafilah dagang orang Mekah, ya mau lewat lalu lalang pun tidak pernah disapa gitu. Tapi qadarullah pula ketika kafilahnya Abu Thalib lewat, tiba-tiba dicegat, kemudian dijamu makan di rumahnya, kemudian bertanya, apakah sudah lengkap? Kata Abu Thalib, belum, ada anak saya, dia tidak di sini, dia di sana sedang menunggu dagangan kami. Kata Buhairah, panggil dia. Akhirnya dipanggillah Nabi SAW disulah. Kemudian Buhairah melihat bahwa dalam anak itu ada tanda-tanda kenabian. Makanya setelah itu dia minta kepada Abu Thalib, jangan diteruskan, ulang lagi ke Mekah. Karena kalau seandainya tanda ini diketahui, maksudnya tanda di antara dua bahu ini, ya ada semacam tanda di sini, ada bulu ya di belakang itu, ya, tapi bukan panu, ya, itu tanda kenabian. Jangan pula punya tanda di belakang saya jadi nabi pula. Jadi Buhairah tahu. Makanya kemudian diyakinkan dengan pertanyaan kepada Abu Thalib, apakah anak ini masih ada bapak? Kata Abu Thalib, saya bapaknya. Kata pendeta ini, kadzabta, dusta kamu. Anak ini tidak punya bapak, katanya kan. Tahu dia. Ya. Kemudian dibiarkan beberapa hari di rumah Buhairah dan diteliti sama Buhairah itu. Maka dia melihat bagaimana kalau melewati batu ada suara salam, melewati pohon juga ada suara salam, dan banyaklah tanda-tanda awan yang menaungi. Itulah yang kemudian kata Buhairah kepada Abu Thalib, kau saksikan, lihat ponakanmu itu. Dia bukan orang biasa. Kalau orang biasa tidak mungkin awan mengikuti dia. Batu mengucapkan salam, pohon mengucapkan salam, dia itu nabi, bawa balik bahasa kitanya. Akhirnya kemudian oleh Abu Thalib pun, karena yang ngomong Buhairah bukan orang biasa, dibawa baliklah takut. Maka di usia 12 tahun Nabi SAW tidak seperti anak-anak yang lainnya yang mereka bisa bersama ayah mereka pergi ke Syam. Karena tadi Abu Thalib ada kekhawatiran bahwa apa yang dikatakan Buhairah itu menjadi sebuah kebenaran. Takut dia mati kalau seandainya ketemu orang Yahudi di Syam, karena kan Syam banyak orang Yahudi. Lah tetapi Nabi SAW sendiri tidak kehabisan akal untuk menolong pamannya. Ingat, salah satu akhlak Nabi SAW yang patut kita tiru adalah akhlakul wafa. Orang Arab itu mereka dikenal akhlaknya dengan akhlakul wafa. Wafa itu artinya kalau antum atau anda berbuat baik sama saya satu kali, saya akan balas berkali lipat kebaikan anda. Itu disebut wafa. Ya. Jadi kalau umpamanya Pak Iqbal ini berbuat baik sama saya satu kali, saya akan balas berkali-kali.
Itu akhlak wafa itu yang ada pada diri Nabi itu. Dan itu menjadi akhlak Arab. Ya, wafa itu. Lah itulah yang kemudian tertanam pada diri Nabi. Dia teringat dengan kebaikan pamannya, dia ingin balas kebaikannya. Dia tidak mau merepotkan lagi. Makanya di usia 12 tahun dia akhirnya sudah menjadi penggembala dengan upah yang sangat-sangat kecil. Qararit disebutkan dalam hadis itu. Kecil sekali upahnya. Tapi memang tidak ada pekerjaan lain, apalagi pekerjaan kecuali kemudian cari orang kaya yang banyak kambingnya, kemudian dia menjadi penggembala merawat kambingnya dengan upah. Itulah yang bisa dilakukan Rasul. Tapi di sini kan sebuah pelajaran besar. Bagaimana di usia 12 tahun Rasul sudah mandiri, itu saja. Saya kira anak-anak kita nggak tahu mandiri, nggak tahu nggak. Kadang-kadang udah kuliah aja masih minta duit bapaknya. Ya, tolonglah transfer bi katanya kan. Itu sudah kuliah. Dah kawin pun masih juga minta modal sama orang tuanya kan. Nabi 12 tahun dewasa, udah bisa menghidupi dirinya dan membantu pamannya lagi, anak-anak pamannya kan banyak anak-anaknya itu. Inilah bagaimana Rasul mencontohkan kepada kita kedewasaan. Makanya saya lihat waktu pengalaman saya di Yaman itu, saya lihat anak-anak guru-guru kita di sana itu yang masih kecil-kecil usia 7 atau 6 tahun itu, kalau minta sesuatu itu orang tuanya gak pernah ngasih, guling-guling di padang pasir itu kan, dibiarin aja, nanti berhenti sendiri, ujung-ujungnya main sendiri di pasir-pasir itu. Kalau kita mana orang tua anak nangis, panik orang tua, semua dibelikan, dari kecil dibelikan, besar pun dibelikan, akhirnya gak dewasa-dewasa akhirnya kan anak itu, karena disuapi terus masalahnya. Bahkan yang kata Imam Ibnul Qayyim itu, wa fasadul abna, kerusakan anak itu akibat yang paling besar adalah orang tuanya yang merusak. Kata Imam Ibnul Qayyim, kebanyakan anak itu rusak itu karena orang tuanya, bukan karena dunia luar. Sebab anak ini kalau kita didik dari kecil, ya biasanya ya, kalau seandainya Allah takdirkan setelah besar dia rusak, pasti dia akan balik. Pasti dia akan balik. Kalau kita didik baik-baik ini ya, dari kecil kita didik sholat, ngaji, belajar agama, qadarullah umpamanya sudah SMA dia nakal, tapi nanti kalau sudah besar itu dia akan balik lagi, baik lagi. Kenapa? Karena ada dasar agama. Tapi kalau tidak ada dasar agama kemudian dia rusak, susah baliknya itu. Yang begitu tabiat manusia. Nah di sini Nabi SAW kemudian sejak kecil sudah luar biasa, dia mengajarkan kepada kita kedewasaan sampai usia 18-19 tahun dia menjadi penggembala. Bahkan ketika jadi penggembala inilah sifat Nabi SAW yang disebut dengan Shadiqul Amin ini dikenal manusia. Kenapa? Karena di usia-usia 17-18 orang Arab itu kan biasa nikah muda. Orang Arab di zaman itu biasa nikah itu belasan tahun dah nikah di zaman itu. Makanya Rasulullah nikah dengan Aisyah kan 6 tahun usianya, baru digauli 9 tahun. Nah, biasa di zaman itu nikah muda. Jadi seusia-usia Nabi SAW 17-18 itu sudah harus nikah. Lah satu hari kemudian ketika terjadi pesta pernikahan, musim nikah gitu ya, kalau di zaman kita mungkin bulan apa tuh, bulan Dzulhijjah ya biasanya barang orang nikah tuh. Nah, jadi mereka itu kan bingung, kawan-kawannya Rasul itu, kalau seandainya mau menghadiri di pesta pernikahan, otomatis cemana kambing-kambing ini. Akhirnya kemudian mereka pun ditawari oleh Nabi, sudah kambing-kambing kalian biar saya rawat, pergi saja kalian. Akhirnya satu persatu kemudian melihat kejujuran Rasul, kalau dititipi kambing walaupun ribuan itu tidak ada yang sakit, nggak ada yang hilang, nggak ada apa. Disitulah maka sesama kawan-kawannya di penggembala kambing itu Rasul sudah dijuluki orangnya Shadiqul Amin tuh, orangnya jujur, amanah kan gitu. Apalagi kambing-kambing yang dititipi juga nggak ada yang hilang. Dan kambing di sana kan bukan kayak kita ini punya 20 kambing udah kaya di sana. Di sana orang miskin mengembala 100 kambingnya biasa kan gitu. Jadi kambing sana banyak karena memang makanan utamanya orang sana kan memang kambing kan gitu ya. Harus banyak lah kan gitu. Tapi itu luar biasanya Nabi SAW membalas kebaikan, mengajak Nabi, ayolah gantian, biar kambing-kambingmu kami yang urus, kau berangkat aja ke sana ke acara. Tapi Rasul tak mau. Akhirnya kemudian dibujuk kawan-kawannya mau. Tapi memang Nabi SAW sudah ditarbiyah oleh Allah Azza wa Jalla. Min riayatil ghanam ila riayatil umam tadi. Nabi itu kalau di acara itu tidur dia. Dia nggak pernah menyaksikan apa dalam acara itu. Karena kan acara-acara pernikahan di zaman itu biasa minum khamar, tabarruj. Ya, pokoknya yang haram-haram lah. Ya, Nabi tidak tahu menahu, datang tidur gitu, makan balik gitu saja. Jadi tidak tahu apa yang terjadi dalam pesta. Kalau kita kan enggak, ini ada organ, sekalian saya nyumbang lagu lah itu kalau sekarang. Celakanya ada pakai peci joget pula paling depan itu. Kacau kadang-kadang ya.
Jadi Nabi itu tidak pernah tahu kehidupan maksiat apa. Memang betul-betul disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Belum lagi kemudian memang penggembala kambing sendiri kan melahirkan banyak akhlak kan gitu ya. Akhlak sabar, akhlak berani, akhlak rahmat, kasih sayang, macam-macam ya. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala arahkan menjadi penggembala kambing dan tidak menjadi penggembala unta. Kalau penggembala unta kan keras orangnya. Seperti Umar ini kan penggembala unta. Makanya lihat karakter Umar itu kan keras, ya. Tapi setelah masuk Islam, justru manusia paling lembut dia. Awalnya keras Umar itu, ya memang karakter penggembala unta, karena unta sendiri tercipta tabiat itu dari setan. Makanya kalau wudu, kalau makan unta kita batal wudunya, harus wudu balik. Tapi kalau kita makan daging kambing kan nggak batal wudunya. Ya itulah. Dan kita juga dilarang tidak boleh sholat di kandang unta, tapi boleh sholat di kandang kambing. Kenapa? Karena unta itu cemburu. Kalau tempat tinggal dia ada orang di situ, dikejar kita, bisa dituncang kita di situ. Tapi kalau kambing kan cuek saja. Memang tabiatnya beda unta dengan kambing. Makanya tabiat unta itu melahirkan kekerasan, tabiat kambing itu melahirkan kelembutan. Intinya bahwa ya sekitar belasan tahun Rasul penggembala kambing, dan itu juga terlontar dari ucapannya. Kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali mereka menjadi penggembala kambing. Kemudian ditanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk engkau wahai Rasul? Ya, termasuk saya. Saya pernah menggembala kambing, kata Nabi. Lah, setelah kemudian usia 18-19 tahun, maka Rasul meninggalkan menjadi penggembala kambing dan mulai dia melakukan perniagaan, mengikuti tradisi kaumnya. Jadi di usia 18-19 itu sudah mulai dia berniaga di sekitar Mekah sampai kemudian ke Syam, ke Yaman gitu ya. Sehingga kemudian ketika dia berniaga dan mulai dilirik oleh para pengusaha karena kepiawaian dalam dagang, kemudian juga setiap dititipi barang amanah dan selalu dapat keuntungan gitu ya. Jadi para pengusaha Mekah suka dengan Rasul, sehingga mereka suka menitipkan barang-barang kepada Nabi untuk dijual baik ke Yaman atau ke Syam itu. Sampai akhirnya terdengarlah kabar tentang kejujuran Rasul, kepiawaian Rasul dalam berdagang ini kepada seorang wanita suci di zaman itu, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Makanya kemudian Khadijah pun ingin kenalan siapa si Muhammad itu. Akhir setelah kenalan kemudian diajak bisnis, rupanya luar biasa, betul kata orang. Maka Khadijah makin yakin bahwa ia orang baik gitu ya. Tetapi tentu yang namanya orang baik itu kan tidak bisa dibuktikan kecuali dengan cara apa? Diajak safar. Makanya kemudian Khadijah mengatakan kepada budak laki-lakinya namanya Maisarah, "Kamu untuk perniagaan bulan ini kau harus ikut. Dan selama perjalanan kau catat semua ucapannya, perbuatannya, akhlaknya, keajaiban-keajaibannya, bagaimana dia cara bermuamalah. Catat, jangan ada satu pun yang terlewatkan. Karena kan namanya safar itu dalam bahasa Arab itu disebut yusfir tabi'ata ar-rijal. Kenapa safar disebut safar? Safar itu bahasa Arab. Karena safar itu artinya menampakkan tabiat seseorang. Makanya kalau kita ini kalau masih di Batam saja ya ketemu Jeselo kadang masih senyum, diajak ngopi masih ngobrol. Coba ajak safar berdua, entah ajak umroh, entah ajak kemana saja. Nanti kalau memang dia memang orang nggak bagus, itu tabiatnya itu akan nampak tuh. Tabiatnya itu, apakah dia pemarah, nampak tuh nanti tuh. Apakah dia bakhil, apakah dia suka nolong kawannya, apakah dia egois, nanti nampak ketika safar itu. Subhanallah ya. Makanya kenapa safar disebut safar, karena yusfir, menampakkan tabiat seseorang. Tapi kalau memang orang baik ketika dia mukim ataupun safar, dia tetap baik. Contoh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini dia kan orang kaya raya. Abdullah bin Mubarak itu dia ulama besar di zaman itu, bahkan dia menggaji 500 ulama. Dia ulama dunia menggaji ulama. Abdullah bin Mubarak itu. Dan kekayaannya di Irak itu mungkin kalau dibagi-bagi itu cukup mungkin 1/3 penduduk Irak. Saking kayanya Abdullah bin Mubarak itu. Makanya 500 ulama digaji dia. Dia sendiri ulama menggaji ulama. Jadi Abdullah bin Mubarak ini setiap tahun dia akan mengajak orang untuk haji. Dia yang danai. Jadi dia mencari orang-orang miskin, para ulama, pokoknya orang-orang baik, direkrut dia, ayo haji, saya yang danai. Tapi syaratnya 3.
katanya. Pertama saya yang jadi amirnya. Yang kedua saya yang memasakkan semua kebutuhan kalian sepanjang jalan. Gitu. Kemudian saya juga yang mencucikan pakaian-pakaian sekalian. Mulai dari berangkat sampai pulang. Ada orang kayak gini, udah ngasih uang, danai, dia jadi pelayan selama sepanjang jalan kan. Pulangnya gitu, itu syaratnya kalau mau safar dengan Abdullah bin Mubarak. Kalau antum safar dengan saya, antum yang belikan tiket kan itu. Kalau ini enggak, saya belikan tiket. Dan sepanjang jalan kebutuhan kamu, saya yang topang. Jangan uang sesen pun keluar. Itu syaratnya Abdullah bin Mubarak tuh, kalau ngajak safar itu. Dan yang diajak bukan 1-2, banyak kan gitu ya. Nah, itulah luar biasa zaman safar cari orang kayak gini. Kira-kira siapa di sini? Nah itulah makanya kemudian Nabi SAW ketika ditemani oleh Maisarah, subhanallah disitulah Maisarah melihat akhlak Nabi. Dia bagaimana menghargai orang, padahal dia budak tapi dihargai Nabi. Kemudian juga keanehan-keanehan yang luar biasa. Ya sepanjang jalan seperti awan terus menaungi, kemudian babatuan mengucapkan salam, pohon mengucapkan salam. Sampai ketika di Syam dia juga berjumpa dengan seorang pendeta. Kata pendeta ini kepada Maisarah, wahai Maisarah, itu siapa yang bersamamu itu? Kata Maisarah, itu relasi bisnis tuan saya Khadijah, namanya Muhammad. Kenapa emangnya? Kemudian pendeta ini mengatakan, tahu enggak? Tidak ada manusia yang duduk di pohon itu katanya, kecuali dia seorang nabi. Kata pendeta itu. Oh, disitulah Maisarah kaget gitu ya. Karena ketika pendeta mengatakan tidak ada yang duduk di bawah pohon itu kecuali seorang nabi, itulah yang kemudian dilaporkan kepada Khadijah. Jadi sang pendeta kepada Maisarah itu, bahwa orang ini akan jadi nabi. Disitulah timbul kecintaan Khadijah kepada Rasul. Makanya kemudian dia mengutus Nafisah untuk mengatakan, datanglah kepada anak muda itu Muhammad, mau enggak menikah dengan saya? Akhirnya kemudian Nafisah pun bicara dengan Rasul, mau enggak menikah? Kata Rasul, dengan siapa? Dengan Khadijah lah, dengan siapa lagi? Tetapi sekali lagi Rasul itu memiliki sifat wafa. Dia mengatakan, hatta asta'dzina ammi, tunggu saya izin pamanku dulu, Abu Thalib. Itu wafa namanya. Ya, dia walaupun ayahnya sudah meninggal, tapi dia ingin menghargai pamannya, tetap dia minta izin. Sebagaimana ketika dia juga diajak dagang oleh Khadijah, tidak langsung diiyakan. Dia mengatakan kepada pamannya, bolehkah saya berniaga dengan Khadijah? Kata pamannya boleh. Boleh. Kata pamannya tidak. Nah, termasuk juga ketika kemudian ditawarkan menikah dengan Khadijah, dia mengatakan hatta asta'dzina ammi, oh tunggu dulu sampai saya minta izin sama pamanku. Ketika pamannya mendengar, bahagia sekali kan itu. Akhirnya kemudian pamannya mengatakan, baik kalau gitu saya melamarkan. Akhirnya kemudian Abu Thalib datang ke rumah Waraqah ibn Naufal, kan itu kerabatnya Khadijah. Kemudian dilamarkan kepada Waraqah bahwa Rasul akan menikahi Khadijah. Maka terjadilah pernikahan pertama yang memuliakan wanita di zaman itu. Di zaman itu nikah. Kemudian membuat walimah dengan menyembelih kambing. Di zaman itu belum ada walimah, tapi Rasul membuat walimah, makan-makan. Kemudian maharnya ada yang mengatakan 20 ekor unta, ada yang mengatakan 40 ekor unta dengan 400 dirham. Dan itu mahar yang luar biasa di zaman itu. Karena wanita di zaman itu kan tidak ada harganya. Di zaman jahiliyah itu kalau punya anak wanita lahir saja kadang-kadang dikubur hidup-hidup gitu ya, saking bencinya dengan wanita. Tapi dengan Nabi SAW memuliakan seorang wanita, itu menjadi sejarah baru di Arab itu. Bagaimana seorang wanita dihargai padahal belum jadi Nabi. Nah sejak itulah kemudian karena Khadijah saking yakinnya dengan suaminya Nabi SAW, Khadijah itu kan sudah menikah 2 kali dan punya anak, tapi tidak diceritakan dalam sejarah gitu ya. Hanya diceritakan menikah dengan Nabi dan anak-anaknya Nabi saja. Tapi menikah dengan Abu Halah, suami yang pertama, dan satu saya lupa, dengan ada juga anak-anaknya, ini tidak diceritakan dalam sejarah. Tapi yang jelas bahwa ketika Khadijah menikah dengan Rasul, dia sangat yakin dengan Rasul sehingga dia serahkan seluruh kekayaannya kepada Rasul. Ini kalau bahasa kita, ini uang di ATM ambil, ini rumah untukmu, ini kebun untukmu, ini semua kekayaan untukmu. Jadi saking yakinnya Khadijah kepada Rasul, semua kekayaan diserahkan kepada Rasul. Jadi dia murni jadi ibu rumah tangga. Ya, kalau zaman sekarang nggak ada yang kayak gitu. Coba Anda dapat janda kaya, pas nikah malamnya akad, besoknya yuk ke notaris, saya kasihkan untuk kamu atas nama kamu. Itu hanya ada di sinetron Korea. Kenyataannya nggak ada kan. Yang ada datang ke notaris itu maksudnya untuk
mengamankan masing-masing. Nah, ini kekayaan saya atas nama saya, itu kan kayak gitu. Kalau sekarang, lalu Khadijah nggak diserahkan semuanya. Lah makanya ketika kemudian kekayaannya diserahkan kepada Rasul, disitulah Rasul bukan hanya menjadi pedagang kecil, sekarang sudah menjadi tujar kabir kan, ini dia sudah menjadi pedagang besar sekarang ini dia. Karena semua modalnya dipegang Rasul. Lah ketika menjadi pengusaha besar inilah, disitulah relasinya makin luas. Dan ini salah satu juga skenario Allah. Kenapa Nabi SAW setelah menjadi penggembala kambing, kemudian dari situ faedahnya banyak akhlak yang diserap oleh Rasul, kemudian diarahkan menjadi peniaga dan pedagang. Karena biasanya pedagang itu akan banyak kenal orang. Pedagang itu biasanya kenal banyak orang, ya kan? Tapi kalau pengusaha, kalau karyawan PT atau buruh, ya paling di pabriknya saja kawan-kawannya kan itu ya. Nah, ataupun mungkin kalau dia buruh tani ya orang-orang tani aja, di kebun ya di kebun saja, di toko ya orang-orang toko saja. Tapi kalau pedagang pasti dia kemana-mana. Dia kenal daerah, kenal orang, relasinya pun luas. Itulah pedagang. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW memang sudah disiapkan seperti itu. Makanya ketika menjadi peniaga inilah mulai dia kenal Abu Bakar, kenal Umar, kenal Utsman, kenal Abdurrahman, kenal Abu Ubaidah. Jadi banyak akhirnya ketika menjadi peniaga itu kenallah para pembisnis Arab itu. Terutama Abu Bakar. Abu Bakar itu kan terkenal tujarul zahab dia. Ya, dia itu seorang pedagang emas. Abu Bakar itu pedagang emas, dan kita tahu pedagang emas itu kan menguasai pasar. Karena kecil dijual tapi untung besar. Kalau beras itu satu truk dijual uangnya kecil kan gitu. Coba kalau emas satu truk kan gitu, udah utang Indonesia lunas itu ya. Jadi bagaimana di sini Abu Bakar pun udah jadi kenal itu jadinya kan, sepanjang perjalanan ketemu di Syam ketemu Abu Bakar, Abdurrahman. Dia memang di masa-masa jahiliyah mereka sudah berkawan. Itu pun ketika Rasul menjadi pedagang besar. Jadi relasinya Nabi SAW banyak di Quran dikatakan Abdullah, kemudian perempuannya Qoyah, kemudian di bawahnya lagi Ummu Kulsum, di bawahnya lagi Fatimah. Jadi lahirlah di sini putra-putri Nabi dari Khadijah, 6 orang itu, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kecuali Ibrahim, karena Ibrahim bukan dari Khadijah, Ibrahim dari Maria Kiptia. Ya, Maria Kiptia itu pun usia Rasul sudah sepuh. Ya, udah menjelang ajalnya dia punya anak namanya Ibrahim itu kan. Makanya kenapa Rasul sangat terpukul, karena kan menjelang ajalnya. Jadi usianya sudah tua, 50 tahun lebih. Qadarullah kemudian budak wanitanya Maria hamil, kemudian melahirkan Ibrahim. Rupanya usianya cuma setahun 8 bulan, kemudian meninggal. Makanya Rasul terpukul dengan kematian Ibrahim ini. Nah, tapi kan sebelumnya Qasim ini kan Qasim anak pertama. Itu pun usia 2 tahun meninggal. Makanya karena dia anak pertama, Rasul digelar Abul Qasim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maksudnya 1 hari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada gitu ya, dari anak pertamanya. Ya. Kemudian Abdullah ini lahir setelah Rasul diangkat jadi nabi, makanya namanya beda, Abdullah. Jadi udah ke-Islaman kan, karena setelah diangkat jadi nabi punya anak laki-laki Abdullah atau At-Thayyib. Tapi sayang juga di usia 1 tahun setengah meninggal juga dia. Ya. Tapi kan ini kan periode Mekah gitu ya. Tapi kalau Ibrahim ini itu sudah menjelang wafatnya, usianya sudah 50 tahun ke atas gitu. Tahu-tahu dia masih diberikan anak. Ya gimana nggak bahagia Rasul itu dengan kelahiran Ibrahim. Tahu-tahu di usia setahun 8 bulan meninggal. Ya wajar terpukul kan. Makanya Rasul menangis sampai 3 hari. Sampai Abdurrahman mengatakan, Rasul, kau ini gimana? Katanya kita tidak boleh niyaha apabila ada orang. Ini air mata sayang, bukan air mata mengeluh, tidak. Ini air mata sayang. Kemudian Rasul mengatakan, ya Abdurrahman, innal ain la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna. Abdurrahman, mata ini bisa mengeluarkan air mata, hati ini bisa sedih. Perpisahanku dengan Ibrahim ini menyesakkan dada, tapi saya berusaha tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhai Allah, kata Nabi. Ya, jadi memang, dan karena anehnya lagi saat kematian Ibrahim terjadi gerhana, itu masalahnya. Gerhana matahari total. Dan itulah sepanjang sejarah Rasul dari mulai lahir sampai wafat, itulah gerhana total, gerhana matahari. Belum pernah disaksikan di zaman itu. Makanya kemudian orang Arab ini mengait-ngaitkan terjadinya gerhana dan kematian Ibrahim.
Makanya Nabi SAW kemudian memberitahu, bukan, nggak ada urusan gerhana dengan kematian Ibrahim, kata Rasul. Gerhana ini didatangkan oleh Allah untuk menakut-nakuti kalian. Makanya sholat, banyak bersedekah, bertakbir, bertasbih, kata Rasul, dan begitu seterusnya. Ya, intinya bahwa dari Khadijah itu lahir anak-anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah takdirkan semua anak perempuannya meninggal dan Rasul yang menguburkannya. Jadi semua anak-anaknya itu meninggal sebelum Nabi meninggal. Bahkan Rasul yang menguburkannya. Zainab meninggal, Rasul yang menguburkannya. Ummu Ruqayyah meninggal, Rasul yang menguburkannya. Kemudian Ummu Kulthum meninggal, Rasul yang menguburkannya. Kecuali Fatimah. Karena Fatimah itu wafat setelah Rasul. 6 bulan Rasul wafat, 6 bulan setelahnya Fatimah. Tapi selain Fatimah itu meninggal sebelum Rasul meninggal. Dan ini musibah terbesar ya. Orang tua kita meninggal itu musibah. Pasangan kita meninggal itu musibah. Ya, ada juga yang enggak musibah, memang sengaja kapan meninggal atau meninggal, bisa kawin lagi bahasanya kayak seperti ini. Ya, tapi kalau anak yang meninggal ini musibah lebih besar. Gimana anak itu? Karena anak itu kan sama dengan orang tua, nggak ada bekas. Kalau istri masih ada bekasnya, itu bekas istri saya itu. Kalau anak kan nggak ada bekas, memang itu. Bagaimana di sini Rasul diuji dengan kematian anaknya? Kalau dulu Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih Ismail, kemudian disembelih, tapi kan nggak mati Ismail. Tapi Nabi memang tidak disuruh menyembelih anak-anaknya, tetapi Allah wafatkan. Berarti kan memang musibah Rasul lebih berat dibandingkan Ibrahim. Ya, karena Ibrahim hanya disuruh menyembelih untuk sebagai ujian saja, tapi Ismail nggak mati. Tapi anak-anak Rasul meninggal. Tapi ada hikmahnya. Kenapa anak laki-laki Nabi SAW tidak ada yang hidup? Kenapa semua wafat? Karena kebiasaannya kalau seorang nabi punya anak laki-laki dan dia hidup sampai besar, biasanya dia jadi nabi. Dan Rasul mengatakan tidak ada nabi sepeninggal. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sepeninggal. Makanya anak laki-laki Rasul meninggal di waktu bayi. Supaya kalau besar tidak jadi nabi. Sulaiman, anak siapa? Daud. Ya kan? Jadi nabi. Ishak, anaknya Ibrahim, jadi nabi. Ismail anak Ibrahim jadi nabi. Kemudian Ishak punya anak Yakub jadi nabi juga. Yakub punya anak Yusuf jadi nabi lagi. Nah, kan? Memang begitu, nabi itu kalau dia punya anak jadi nabi dia kan. Makanya karena memang tidak ada nabi setelah Nabi SAW, la nabiyya ba'di wa khataman nabiyyin, dan dia penutup para nabi. Itulah hikmah kenapa anak-anak laki-laki Rasul tidak hidup sampai dewasa. Atau alasan yang kedua kata ulama, dikhawatirkan disembah oleh manusia. Ketika Rasul meninggal, ini kan anak Nabi ini, ya takut sampai kemudian memuji sampai menyembah gitu ya. Makanya terjadi hulu. Ya itu yang dikhawatirkan. Dan itu hikmah kenapa, dan banyak hikmahnya kenapa kemudian anak-anak laki-laki Rasul tidak sampai dewasa. Baik, singkat cerita, ya. Sudah setengah 10 pula tadi. Masih tahan ya? Hah? Masih. Oke, kalau masih tahan saya ikut. Kalau nggak tahan ya saya nggak tahan juga. Ya. Taib. Kemudian setelah Nabi SAW ini kaki kalau udah geser-geser lain ceritanya. Ini harus posisinya ganti. Iya. Jadi Nabi SAW setelah kemudian memiliki banyak anak, lah di usia 37 tahun. Rasul itu sudah mulai bosan berdagang. Bukan tidak mau berdagang, tidak. Karena dia melihat masyarakat Arab itu semakin hari semakin gak jelas, semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin rusak. Ya khomernya, ya zinahnya, macam-macamnya gitu ya. Jadi fitrahnya melawan. Ini udah gak beres ini masyarakat Arab ini. Sehingga dia gak kerasan di lingkungan masyarakat Arab itu. Makanya kadang-kadang setahun sekali, sebulan, di bulan Ramadan itu beliau keluar. Entah ke Muzdalifah, entah ke Mina gitu ya. Selama 3 tahun berturut-turut, dari umur 37 sampai 40 tahun itu, tiap tahun dia pindah-pindah tempat tuh, cari tempat untuk tafakur. Sampai persis ketika di usia 40 sebelum 40 kurang 6 bulan. Ya. Maka Nabi SAW dibuat peristiwa aneh oleh Allah, karena disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam bab pertama itu ada namanya, kalau antum buka Sahih Bukhari ada namanya bab bagaimana cara wahyu turun, bab kaifa badil wahyi. Kemudian dikisahkan tentang hadis Aisyah yang panjang sekali di situ. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi itu 6 bulan sebelum diangkat jadi Nabi selalu bermimpi. Mimpinya aneh.
Karena mimpinya seperti falak subuh. Jadi kalau malam bermimpi, kok jadi kenyataan mimpinya tuh. Dan ingat, mimpinya para nabi itu wahyu. Ya kalau mimpi kita kan wangsit, ya, atau mimpi. Tapi mimpi bagi kita kan ada 3 macam ya. Kalau mimpi baik itu datang dari Allah, ceritakan. Tapi bercerita kepada orang yang baik. Jangan dicerita kepada orang yang hasad dengan kita, tetap takwilnya jelek. Cerita kepada yang baik dengan kita, jangan yang hasad. Ya. Yang kedua ada mimpi buruk, itu dari setan. Nah ini jangan diceritakan, pasti tidak akan terjadi. Umpamanya dalam mimpi itu dia jatuh dari ketinggian, mati gitu kan, kemudian terbangun, oh masih hidup rupanya saya. Gak usah diceritakan sama orang, gak akan terjadi. Itu hanya mimpi saja, karena itu datang dari setan. Atau mimpi karena ghazwatul fikr, karena banyak pikiran, ya banyak hutang, akhirnya kepikir, kok saya ditagih hutang dalam mimpi ini. Ya, ini namanya banyak pikiran kan, akhirnya masuk mimpi. Nah, jadi mimpi itu macam-macam, tapi mimpi itu ada mimpi yang baik. Lah Rasul itu bermimpi seperti falak subuh. Lah dalam mimpi itu juga digambarkan bahwa dia itu akan menemukan sebuah gua, nanti di guanya akan didatangi oleh seseorang. Pokoknya betul-betul sudah direncanakan dalam mimpi itu. Jadi Rasul ketika terbangun itu hanya mengikuti alur mimpi saja dia. Dalam mimpi dia harus ke gua dia. Rupanya guanya ada di atas, namanya Gua Hira. Setelah dia pamitan dengan istrinya bawa perbekalan di bulan Ramadan yang cukup, maka dia ngikuti alur mimpinya, masuklah ke gua. Rupanya memang yang mengarahkan Allah gua itu, karena gua itu kan Gua Hira, kalau Anda pernah umroh kan tinggi tuh Gua Hira. Sekali dari situ. Kenapa Allah pilihkan tempat yang tinggi? Maknanya supaya Rasul akan diangkat baik secara hissi atau maknawi. Rasul itu akan diangkat secara hissi, fisik dia akan melebihi orang-orang yang ada di Mekah, dan secara maknawi dia akan menyebarkan risalah Allah untuk penduduk Mekah dan ke semua manusia dan jinnya. Ya. Jadi ketika Nabi SAW dalam gua selama bulan Ramadan itu, ya memang terjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan tiba-tiba Jibril datang, ada yang mengatakan tanggal 21, 23, 25, 27, 29, tanggal ganjil di akhir Ramadan, persis sebelum waktu subuh, maka Jibril datang ke dalam gua. Dan itu sudah ada dalam mimpinya, maka Rasul nggak kaget. Tiba-tiba kemudian bersalaman memeluk Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam. Tiba-tiba kemudian Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Yang dipikirkan Nabi itu, Nabi gak bisa baca. Nabi nulis saja tidak bisa, baca saja tidak bisa. Makanya ketika Jibril mengatakan baca, ya, memang saya gak bisa baca kan gitu ya. Makanya dia mengatakan ma'a Nabi qori, saya tidak bisa baca, kata Rasul. Makin dipeluk dengan erat sekali, makin ketakutan Rasul, tetap disuruh baca sampai 3 kali. Akhirnya maka Jibril mengatakan, ikuti aku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunlah 5 ayat surah Al-Alaq. Berarti turunlah SK di daulat Rasul menjadi nabi. Ya, turun surat ini di usia 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena Al-Quran sendiri mengatakan hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanatan. Ketika manusia itu sudah sampai kepada matang-matang 40 tahun, maka semua nabi rata-rata diangkat menjadi pemimpin itu 40 tahun. Kalau diangkat pemimpin di bawah 40 tahun itu masalah biasanya. Ya, memang seperti itu. Karena apa ya? Lurus-lurusnya akal seseorang itu, dia stabil otaknya, stabil emosinya. Karena usia 40 tahun itu nikmat Allah secara keseluruhan sudah Allah berikan. Rata-rata sudah punya anak, sudah punya istri, yang dihadapi dia, ya, banyak relasi, cara berpikirnya pun tajam, luas. Itu 40 tahun. Quran yang mengatakan seperti itu, dan kenyataannya juga Nabi diangkat di usia 40 tahun. Nah, makanya antum kalau pilih ketua RT itu usia 10 tahun. Boleh kurang dari 40 tahun namanya dia. Oh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemana-mana kita ceritanya. Taib. Jadi kembali di usia 40 tahun Rasul diangkat menjadi nabi. Lah ketika Jibril datang, habis itu tidak muncul lagi selama 6 bulan. Tidak muncul. Sehingga selama 6 bulan itu pikir itu apa yang datang ke saya di gua itu jin, ke setan, ke apa kan? Karena nggak muncul lagi, sekali itu saja kan. Jadi Rasul ini aneh gitu. Dia bolak-balik ke gua sampai sesak dadanya. Ada apa ini? Dan siapa yang menemui saya itu sebenarnya?
Ketika betul-betul sudah sesak dadanya sampai hampir-hampir Rasul mau bunuh diri, tapi ada juga yang mengatakan riwayat bunuh diri ini lemah katanya. Tapi ada yang mengatakan seperti itu. Disitulah tiba-tiba ada suara dari langit yang memanggil dia. Muhammad. Rasul nengok ke sini tak nampak orang. Muhammad. Nengok ke sini tak nampak, depan belakang tak ada pula nampak. Pas ke atas itulah terkejut rupanya. Dia melihat Jibril dalam bentuk asli yang memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang saddal ufuk antara terbit dan terbenamnya matahari. Bayangkan saking besarnya itu. Jadi kalau nengok ke depan sayap, belakang sayap, samping kiri sayap, saking menutup ufuk. Ya gimana nggak ketakutan? Anda saja kalau lagi benerin got depan rumah, tiba-tiba ada ular piton 40 meter, apa nggak mau gigil tuh? Ini besar lagi malaikat Jibril. Apa nggak menggigil Rasul kan? Ya lari kencang, sekencang-kencangnya lah dia. Udah nggak ingat siapa-siapa, kencang larinya Rasul sampai masuk ke rumah. Sampai dia cari istrinya. Ya Khadijah, di mana ya Khadijah katanya. Tapi Khadijah wanita berakal. Ini suami lagi ketakutan, paham dia. Ketika Rasul mengatakan dathiruni, selimuti aku selimut. Kenapa minta selimut? Karena umumnya orang takut tuh kalau selimutan tuh kurang takutnya. Ya, jangan masuk kolong ranjang, ambil selimut. Biar kurang tuh. Apalagi istri di dalam pula kan gitu. Makin hilang takutnya. Khadijah masuk ke dalam selimut sambil membisikkan di telinga Rasul, wahai suamiku, peristiwa ini tidak mungkin menghinakan kamu. Karena kau ini orang baik, kau ini kalau ngomong jujur, kata Khadijah. Kau ini suka bersilaturahim, suka bantu. Ya, kau ini tidak melihat orang yang perlu dibantu kecuali kau bantu. Pokoknya semua kebaikan Rasul dibisikkan sama Khadijah. Ya, karena Rasul kan melihat makhluk. Ini apa maksudnya? Kan wajarlah ketakutan luar biasa. Ya, jangankan kalau kita lihat di masyarakat ya, orang awam lah kadang-kadang kan, pada malam-malam lihat sebelumnya belum ada burung hantu di atas genteng dia itu. Sekali tengok burung hantu di atas gentengnya, itu udah ketakutan tuh. Jangan-jangan ada yang mati nih katanya. Jangan-jangan saya pula yang mati katanya malam ini. Kadang orang ketakutan kepada baru burung hantu saja, atau burung gagak atau apa kan, atau nabrak kucing aja udah ketakutan gitu rasanya. Lah gimana Jibril yang sebesar itu, ya wajar harus ketakutan. Makanya Khadijah itu pandai dia menghibur. Cukup sampai situ tidak. Esoknya, ayo kita kunjungi kerabat saya, Waraqah ibn Naufal. Boleh jadi ada petunjuk dari dia. Akhirnya datang kepada Waraqah diceritakan. Kata Waraqah ibn Naufal yang memang dia pakar tentang kitab-kitab gitu ya. Walaupun ketika berjumpa dengan Rasul sudah sepuh dan buta matanya. Waraqah menjelaskan apa yang terjadi. Dijelaskanlah. Dia ketemu makhluk yang memiliki sayap begini. Kata Waraqah, itu namus, kata Waraqah. Namus itu maksudnya makhluk yang bersayap. Itu namus. Namus itu pernah turun kepada Musa dan Isa. Ingat Khadijah, suamimu akan jadi nabi. Jaga dia. Kalau aku masih muda, kata Waraqah, ketika kaum wahai Muhammad mengusir kamu, aku yang akan membelamu. Kata Rasul, Waraqah yang benar aja. Orang-orang Mekah loh mengatakan aku ini jujur amanah. Masa mereka mengusir saya katanya kan? Iya, aku akan diusir. Tapi tenang, kalau saya masih hidup sementara mereka mengusirmu, saya akan menghadapinya katanya. Tapi saya 6 bulan setelahnya Waraqah juga meninggal. Ya 6 bulan setelah konsultasi itu Waraqah juga meninggal. Sehingga jadi khilaf. Apakah orang dewasa yang pertama masuk Islam itu Waraqah atau Abu Bakar? Jadi khilaf ulama jadinya di sini. Ya. Intinya bahwa akhirnya Nabi betul-betul diangkat jadi Nabi. Kemudian setelah peristiwa 6 bulan setelahnya Rasul sedang tidur enak-enak, tiba-tiba malam-malam datang Jibril membangunkan Rasul. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Turun surah Mudaththir. Orang yang berselimut, bangun. Bangun Nabi. Istilah Rasul diberikan tugas. Disitulah akhirnya Rasul diangkat bukan hanya jadi Nabi, turun SK menjadi Rasul. Maka ada istilah ulama sejarah itu nubbi'a bil alaki wa ursila bil mudaththiri. Diangkat jadi Nabi dengan turun surah Al-Alaq, kemudian diangkat menjadi Rasul dengan turun surah Al-Mudaththir. Setelah itu kemudian dakwah. Banyak tantangan luar biasa ya. Dari dakwah Rasul mulai dari Syria 3 tahun. 3 tahun itu sembunyi-sembunyi. Dan yang menjadi markas itu di mana? Rumah Arqam, Bidar Arqam. Rumah Arqam itu di atas Bukit Safa yang sekarang jadi Sa'i itu. Di situ rumahnya Arqam ya. Dan Arqam ini Arqam ibn Abi Arqam ini
itu dari kabilah Abu Jahal. Dan itu satu-satunya kabilah Bani Mahzum yang masuk Islam itu Arqam bin Abi Arqam itu. Dan masih muda, usia 17 tahun masuk Islam. Makanya kenapa Nabi SAW menjadikan rumahnya markas Islam pertama. Disebut namanya markas Islam pertama dalam sejarah ya rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu di atas Bukit Sofa itu. Ya, kenapa Rasul menjadikan markas pertama dekat dengan Mekah? Yang kedua, supaya musuh-musuhnya tidak percaya bahwa di situ ada markas. Karena kan masa sih usia 17 tahun rumahnya. Nah, Arqam ini berusaha menutupi dirinya, keislamannya ditutup-tutupi sehingga orang nggak tahu. Makanya kenapa setelah hijrah ke Mekah, ke Madinah, Nabi SAW sebagai balas budi kepada Arqam bin Abi Arqam karena rumahnya dijadikan markas, dia kemudian membangun sebuah rumah yang sekarang kita kenal dengan rumahnya Arqam bin Abi Arqam di Madinah sebagai balas budi Nabi. Karena dialah rumah pertama. Ya, walaupun kemudian rumah ini diwakafkan setelah meninggalnya Arqam, diwakafkan sampai ke kalau nggak salah Bani Abbasiyah. Sampai Bani Abbasiyah. Kemudian ada penguasanya Khalifah Ja'far al-Mansur meminta supaya dijual. Tapi tak mau sama keluarganya. Akhirnya dikasuskan, dicari-cari, di celah-celah supaya mau dijual tuh. Akhirnya dijual ke khalifah. Sama khalifah kemudian diwakafkan ke anak turunannya. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya sekarang udah nggak ada rumahnya, bahkan jadi peluasan jadi tempat sa'i sekarang malah ya di atas sofa tuh. Entah kemana rumahnya juga nggak ada kan itu. Tapi disitulah 3 tahun Nabi SAW berdakwah Syriah, dan yang terakhir yang masuk Islam ketika dakwah Syriah 3 tahun lah Umar bin Khattab. Jadi ketika sahabat yang masuk Islam jumlahnya sudah 39 orang di rumah Arqam ini, ya, maka dengan Islamnya Umar menggenapkan 40. Karena setelah Umar masuk Islam tidak ada lagi dakwah Syriah. Ya, langsung terang-terangan karena Umar yang minta, Rasul, kalau kita di atas kebenaran ngapain sembunyi-sembunyi katanya? Dakwahlah terang-terangan depan orang. Kata Rasul, belum waktunya. Oh nggak bisa Rasul, harus sekarang waktunya katanya. Maksa dia. Akhirnya karena Umar maksa dan orang pun takbir senang kan. Umar siapa Umar? Kenal orang takut semua sama Umar. Datang dia. Kalau naik kuda itu kayak kuda poni itu, nyangsar ke tanah saking tingginya Umar itu kan. Takut orang. Makanya di zaman itulah ketika Umar masuk Islam dan dialah orang ke-40 di rumah Arqam, Umar tak sabar. Ini harus terang-terangan. Nah, sejak itulah beralih dari dakwah Syriah 3 tahun ke dakwah Jahriyah. Lah dakwah Jahriyah luar biasa karena kalau waktu Syriah kan nggak ada yang tahu sehingga tantangannya nggak ada. Sekarang terang-terangan ya jelas macam-macam tuh tantangan tuh. Sampai akhirnya apa? Saking kuatnya tekanan dakwah ini sampai siapapun yang melindungi Rasul maka dia pun akan kena, termasuk Bani Hashim. Sehingga diboikot Bani Hashim 3 tahun diboikot sampai kelaparan, sampai harta Khadijah habis ketika pemboikotan ini. Bahkan setelah 3 tahun pemboikotan, Abu Thalib kemudian sakit meninggal dunia. Kemudian 6 bulan setelahnya Khadijah menyusul sehingga tahunnya disebut tahun kesedihan, Amul Hazni. Ya, baru setelah itu Rasulullah seperti kehabisan akal lagi sudah. Cemana orang? Nggak ada lagi orang yang bela dia. Akhirnya dia kemudian mulai diancam mau dibunuh. Dia pun kemudian ingin cari tempat baru untuk berdakwah. Kepikiran ke Taif. Berangkat ke Taif. Sampai di Taif lebih jahat lagi orang Taif mengusir Rasul. Sehingga akhirnya Rasul bingung mau masuk ke Mekah diancam dibunuh. Mau ke Taif juga orang Taif juga sama jahat-jahat. Akhirnya terpaksalah Rasul harus tinggal di perbatasan antara Taif dengan Mekah. Di kebun kurma Mughirah waktu. Disitulah kemudian Nabi SAW sholat fajar dan masuk Islam dari kalangan jin sebanyak 7 atau 8 jin dari kabilah Yaman. Itulah sahabat dari kalangan jin pertama yang beriman kepada Rasul, yang dengan wasilah 8 jin nawasib ini ribuan jin masuk Islam. Ya, jadi ketika Nabi SAW ke Taif tidak ada satupun manusia yang masuk Islam. Kemudian Allah pilihkan satu manusia namanya Adas. Adas ini ya orang Nasrani masuk Islam karena dia ada di kebun itu. Adas itu. Yang kedua 8 jin dari kalangan Nasibah Yaman. Kemudian wasilah 8 jin ini waktu ribuan jin masuk Islam. Ya, padahal jin ini mendengarkan Quran cuma 1 kali. Ketika Rasulullah subuh Allahu Akbar dia baca Quran, kedengaran sama jin langsung masuk Islam. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Jin itu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Langsung beriman jin-jin itu. Subhanallah, ini kan keajaiban. Ada jin itu sekali dengar Quran dia beriman.
Ada manusia itu berkali-kali dibacakan Quran, tidak beriman. Aneh saya kan. Ya. Dan saya pikir dulu itu, saya kira kalau baca Quran setan aja yang lari. Sekarang orang pun kalau dibaca Quran bisa lari. Coba aja kalau orang kumpul-kumpul duduk situ baca Quran, boleh jadi kita diusir atau mereka yang pergi kan? Dasar setan gitu. Nah sampai akhirnya tekanan demi tekanan Rasulullah sampai dia bisa masuk ke Mekah lagi. Kenapa? Karena ada jaminan dari siapa? Dari Hatim, Adi bin Hatim At-Tai namanya. Adi bin Hatim At-Tai dijamin. Ya, akhirnya dia pun bisa masuk lagi. Kalau nggak ada jaminan nggak bisa masuk Rasul ke Mekah. Lah sejak itulah Rasul akhirnya dakwah sirriyah lagi karena nggak bisa lagi terang-terangan. Disitulah Rasul makin sempit sampai kemudian setahun sebelum hijrah Rasul ingin menghibur, Allah ingin menghibur Rasul, terjadilah peristiwa yang disebut Isra wal Mi'raj. Perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Disitulah Rasul diperjumpakan dengan 7 nabi yang akan menjadi bekal dakwah dia. Di langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Kenapa dijumpakan dengan Nabi Adam di langit pertama? Supaya Rasul paham, sebagaimana Adam hijrah dari sorga ke dunia, engkau juga akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, naik ke langit kedua, berjumpa dengan siapa? Isa dan Yahya. Isa dan Yahya itu, Yahya dibunuh oleh siapa? Yahudi. Isa pun hampir dikepung Yahudi, kalau tidak diangkat ke langit, Isa pun akan jadi korban pembunuhan Yahudi. Artinya Rasul pun akan menghadapi orang-orang Yahudi. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi siapa? Langit ketiga, Nabi, paling tahu, langit ketiga, Nabi Yusuf. Berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kenapa diperjumpakan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu yang mencemplungkan di sumur siapa? Saudara-saudaranya yang 10 orang, kecuali Binyamin, karena itu saudara kandung. Masih kecil pun tidak mungkin ikut-ikutan kan. Artinya bahwa permusuhan dakwah itu yang paling kencang dari keluarga. Wajar, jangan sedih kalau Abu Lahab pamanmu itu kurang ajar. Yusuf juga saudara-saudaranya juga kurang ajar kan gitu. Salah seperti itu, menghibur Nabi. Kemudian naik lagi ke langit keempat, berjumpa dengan siapa? Idris. Seolah-olah gini, kau berjumpa dengan Idris. Idris diangkat oleh Allah ke langit keempat. Engkau lebih tinggi daripada Idris. Sampai ke Sidratul Muntaha lagi. Jangan khawatir, engkau akan ditinggikan, engkau tidak akan direndahkan orang. Naik lagi ke langit kelima, berjumpa dengan siapa? Harun. Harun itu lembut, orang yang disukai Bani Israel. Seolah-olah Rasul dapat pelajaran dakwah itu perlu lembut, jangan keras. Nanti orang lari. Wa in kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Naik lagi ke langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Musa itu nabi yang paling sabar. Seolah-olah Rasul mengatakan saya harus sabar seperti Musa menghadapi Bani Israel. Terakhir berjumpa dengan Ibrahim. Dan Ibrahim yang membangun Ka'bah. Seolah-olah Ibrahim mengatakan, nih Ka'bah sudah kubangun, kau makmurkanlah Ka'bah itu. Akhirnya di antara syariat Rasul ada haji, ada umroh, macam-macam di situ kan. Jadi ada hikmah dari situ. Belum lagi kemudian dipertemukan dengan berbagai macam makhluk luar biasa di angkasa raya sana, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai masuk ke surga, diperlihatkan neraka dengan peristiwanya, kemudian turun lagi. Itu sebagai hiburan untuk menenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dari situlah setahun setelah hijrah, setahun setelah peristiwa ini baru terjadi peristiwa hijrah. Inilah fase yang kedua di bulan Rabiul Awal adalah hijrahnya Nabi. Ya, saya ceritakan hijrahnya Nabi dari jam 10 ini. Nggak usah lah ya, karena saya juga udah begini, kakinya udah gini kan. Udah kakinya maju mundur kayaknya udah bahaya nih. Ya. Wallahu alam. Saya kira insyaallah kita lanjutkan lain kesempatan. Mudah-mudahan ada kesempatan kita buat tanya jawab lah, untuk ada waktu beberapa menit ke depan. Silakan kalau yang mau bertanya. Itu tanya saja. Iya. Nanti kan dilarang kalau ada tanda itu ya. Terus akhirnya Rasul mengemalkan. Itu perdagangan dia belum dengan Khadijah, dia sudah kesal juga. Udah. Tapi tidak takut dengan tanda itu. Udah kan dewasa. Udah dewasa, udah 18-20 tahun udah bisa jaga diri kan gitu. Kalau katakan apa Buhairah itu suruh balik karena masih kecil. Nah, dia nggak bisa ngelawan nanti kan. Kalau udah dewasa dia bisa menyembunyikan dirinya, bisa menyamar kalau udah dewasa. Allah. Yang lain? Rumahnya Arqam. Iya. Kan ini Jabal Bugais, di sini saya tempat orang saya itu.
Kalau di situ dekat perusahaan itu rumah Rasulullah katanya. Jadi sebenarnya dekat. Tapi Khadijah itu ada dekat Jabal Qubais juga itu rumahnya. Katanya waktu saya nanya kamu Ustaz, apa penerjemah Sudais? Pas Khadijah beli, sebenarnya bukan di sini, cuma ingin dekat supaya Rasulullah nggak terpikir dari Bani Hashim katanya. Nggak tahu gimana. Sehingga rumah Khadijah dekat juga di situ. Sebenarnya dulu gunung Bukit Sofa itu kan gunung besar, tapi dipangkas sama kerajaan Saudi menjadi ya kayak di Batam lah, bukit-bukit dipangkas jadi akhirnya rata-rata. Dulu kan tinggi-tinggi itu gunung-gunungnya dipangkas, kemudian di Jabal Qubais itu sudah jadi istana raja juga di situ, ya kan. Jadi sebenarnya itu dua bukit. Sofa ikut Jabal Abi Qubais, kemudian yang Marwah ini saya lupa namanya, lupa, ada dia beda bukit, dua bukit tuh. Ya, cuman kan udah dipangkas. Yang Safa ini udah dipangkas karena apalagi dengan pelebaran sa'i, ya makin direndahkan lagi, dibongkar. Cuman memang batu itu masih masih dijaga lah khusus untuk sa'inya. Tapi bukit-bukit sekitarnya udah nggak ada. Iya. Lah rumahnya itu kan di atas bukit tuh, rumah Arqam bin Arqam. Ya sebelah mana ya Allah alam, karena kan sudah nggak ada, sudah jadi tempat sa'i gitu. Cuman sejarahnya seperti itu. Jadi dulunya dia setelah meninggal diwakafkan kepada anak-anaknya sampai ke Daulah Abbasiyah. Ada seorang khalifah namanya Ja'far al-Mansur ingin membeli, tapi nggak dikasih sama anak turunannya. Akhirnya dicari-cari kasus, di penjara turunannya Arqam ini. Kemudian kata Raja Khalifah Al-Mansur ini, kau mau kebebasan nggak apa-apa, tapi jual rumah. Akhirnya dibebasin dengan catatan dijual rumah terus dikasih kekayaan banyak. Nah, setelah dibeli sama Khalifah, kemudian diwakafkan lagi untuk anak cucunya. Terus tak sampai kapan, wallahu alam, sejarahnya saya nggak baca lagi. Ya akhirnya udah nggak ada rumah itu sampai sekarang, sudah jadi tempat sa'i. Ya, wallahu alam.